Oke guys, oke guys, kita sambung lagi ngobrol-ngobrol kita ya. Kemarin kita ngobrol tentang apa itu aja? Tentang otak ya. Masih ingat nggak gunanya otak? Melindungi kita dari tiga hal ya. Yang tidak kita sukai, yang tidak nyaman buat kita, termasuk yang sulit gitu ya, ruwet gitu ya, dan yang menyakitkan secara fisik maupun emosi ya. Itu adalah fungsi otak, melindungi kita. Karena dia melindungi kita, maka otomatis dia selalu menghadirkan hal-hal itu masuk dalam persepsi kita, lebih di highlight, lebih dikasih tanda, ini loh yang kamu takuti, ini loh yang gak nyaman buat kamu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menghindari gitu ya. Kemarin kita juga sudah membuat, kalau hal itu terjadi terus dan kita sudah bisa mengatasi, mungkin kita mau, ya udah aku nggak mau mainan ini lagi gitu ya, nggak mau ketemu dengan topik itu lagi. Apa aja yang bisa kita lakukan kemarin? Yang paling pertama, identifikasi gitu ya. Ibaratnya otak kita itu kayak anak kecil, ya dia mau tunjukin, ini loh yang kamu nggak suka gitu kan, ya terus kita tinggal bilang, oh ya aku udah tahu gitu ya. Ya itu yang aku nggak suka, selesai sudah, dia nggak akan pamerkan itu lagi gitu ya. Nah itu identifikasi. Jadi kalau misalkan kemarin ada beberapa teman cerita, aku nggak enak badan gitu ya, terus ya Pak identifikasi yang nggak enaknya itu di mana gitu ya. Di perut saya rasanya kembung gitu, disadari, oh iya perutnya kembung. Sebenarnya kita ngasih tahu otak, iya ya aku tahu di sana itu kembung gitu ya. Maka otak sudah akan mulai melakukan perbaikan di sana tanpa perlu lapor-lapor lagi ya. Aku mau kerja ini loh, ya oke. Terus beberapa orang lebih suka berterima kasih pada badan sendiri dalam hal itu ya. Terima kasih sudah mengingatkan aku gitu ya. Sekarang aku serahkan ini kepadamu untuk disembuhkan kayak gitu-gitu ya. Itu banyak sekali orang bermain gitu-gitu. That's fine, itu nggak apa-apa sih, bebas-bebas saja ya. Yang pertama ya, identifikasi. Kedua, kemarin saya juga ngasih contoh dengan membandingkan dengan dua ketakutan ya, ketakutan yang kecil dengan ketakutan yang lebih besar gitu ya. Nggak enak yang kecil dengan nggak enak yang lebih besar gitu ya. Otomatis otak lebih mementingkan menjaga kita dari nggak enak yang lebih besar. Maka kita jadi bisa melakukan hal yang lebih yang nggak terlalu menakutkan ini dengan lebih mudah tanpa direcoki otak. Ya, seperti itu. Itu yang membandingkan. Ada cara lain nggak? Ketika kita ketakutan, posisinya apakah santai begini? Aku takut? Enggak lah ya. Kita ketakutan ya pasti gesturnya atau fisiologisnya itu membentuk tertentu gitu ya. Nah, jadi itu namanya state of mind, kondisi benak kita. Itu gabungan dari tiga hal ya. Yang pertama pikiran kita, kedua adalah perasaan yang menyertai hal itu, dan ketiga adalah fisiologi yang pas untuk adegan itu ya, untuk kondisi itu. Itu bisa kita mainkan. Jadi kalau kita rubah, mau rubah lewat pikiran bisa, rubah lewat perasaan bisa, tapi saya lebih suka ngubah lewat fisik ya, fisiknya dirubah gitu ya. Kalau fisiknya dirubah, maka kayaknya nggak pantas cerita itu ya. Jadi tiba-tiba aja otak merasa aneh, kayaknya nggak gini cara mainnya gitu ya. Kayak anak kecil kalau mainan kan gitu kan, dia jadi apa? Jadi Superman, mesti tangannya gini, ya celana dalamnya di luar. Ya seperti itulah ya. Jadi harus ada keselarasan, ada hal yang kita sering sebut sebagai kongruen, pasnya gimana gitu ya. Nah, kalau nggak pas, otak merasa itu aneh ya, dan dia akan mengalihkan kita dari topik itu. Di jalan dalam perjalanan jarak jauh, seringkali kita dalam berkendara itu gelombang otak kita mulai turun, mulai ngantuk, mulai agak ngetrans gitu ya. Nah saat itu kita biasanya persepsi kita mulai melebar lebih jauh gitu ya, sehingga otak kita mulai menyadari hal-hal yang tadi tiga ini yang kita hindari tadi ya. Hal yang menakutkan yang nggak kita sukai mungkin gitu ya. Misalkan kita nggak suka diperiksa sama polisi, misalkan ya, kayaknya langganan deh selalu kena kasus gitu ya.
Entah ketinggalan SIM-nya, entah ketinggalan STNK-nya, entah ketinggalan kedua-duanya, pas bawa entah taunya udah mati gitu ya. Kayak gitu. Atau lampu kita nggak nyala lah, kayak seperti itu ya. Itu bukan adalah hal yang sering terjadi pada saya pada waktu saya masih sekolah ya. Terakhir ketika saya menyadari hal ini, saya mulai menggunakan hal ini. Caranya gini ya. Jadi saya cerita ada 3 hal ya, ada pikiran, perasaan, dan fisiologis. Ketika di jalan ada perasaan nggak nyaman, kayaknya ada polisi deh, gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya berhenti dulu, oke, berhenti di jalan. Saya bilang pada diri saya sendiri, terima kasih sudah mengingatkan saya hal ini. Tapi kali ini saya mau mainkan skenario yang berbeda. Ya biasanya sih saya lewat, ada ya rahasia gitu, saya lewat, nggak di stop seperti itu ya. Kenapa? Karena badan kita tidak menunjukkan seperti orang yang ketakutan ya. Kita memilih skenario yang berbeda. Kita nggak memilih skenario yang orang yang pantas diperiksa kayak gitu ya. Kemarin mulai pembatasan wilayah, pembatasan kegiatan masyarakat PKM ya, waktu Covid, saya juga keluyuran sampai Kelungkung gitu ya. Balik-balik ya tenang aja, saya melakukan hal itu. Jadi ketika di stop, ditanya surat jalan dan sebagainya, saya bilang, oh saya makan di seberang loh Pak, masa harus bawa surat jalan kayak gitu. Begitu tenangnya saya mengatakan itu, meskipun itu kebohongan, ya saya berbohong, tapi otak saya, tubuh saya, bahasa tubuh saya itu mendukung cerita itu. Ya, itu namanya state of mind-nya mendukung cerita itu. Nah, ini yang sering dilupakan orang ya. Jadi merubah sesuatu itu tapi nggak diikuti stage gitu ya. Misalkan tadi kita cerita hal-hal negatif, kita cerita hal positif yang ada hubungannya dengan stage ini. Ada teman-teman saya kalau ditanya, apa kabar bro? Luar biasa gitu ya ngomongnya ya. Itu benar. Tapi ada beberapa orang, dia kalau ditanya, apa kabar bro? Luar biasa pak. Kalau dia ngomongnya luar biasa, itu seolah-olah dia sedang mengagumi sesuatu. Dia sedang melihat sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Dia tidak luar biasa. Dia terpukau dengan hal itu. Ya. Artinya apa? Ya nggak bakal luar biasa hidupnya gitu ya. Dia selalu melihat orang-orang luar biasa di sekitarnya, tapi dia enggak. Karena otaknya menyukai hal itu. Karena diprogram seperti itu hal positif ya. Jadi kalau Anda bangun tidur pagi menentukan saya mau gimana dan sebagainya, Anda afirmasi mungkin, visualisasi mungkin, atau apapun ya, tapi bodinya tidak mengikuti, ya itu kayak drama ya, nggak ada apa-apanya. Mungkin kita waktu sekolah kita diajarin ya, besok nih harus ada drama di sekolah gitu ya, kita berlatih entah jadi siapa gitu ya. Mungkin ceritanya di Rengas Dengklok gitu ya. Besok ngajak presiden pergi ke Rengas Dengklok untuk menyusun rencana untuk proklamasi misalkan waktu itu. Itu kan nggak mungkin kita bilang, hei Bung, ayo kita berangkat. Nggak mungkin dong. Ya kita mesti gesturnya seperti gestur ngajak presiden gitu kan. Nggak mungkin kayak, hei bro, gitu kan nggak mungkin ya. Atau gini, bro, ayo kita pergi yuk. Nah, apalagi itu nggak matching, ya. Jadi banyak orang yang tidak menyesuaikan gesturnya dengan apa yang dia ucapkan, gitu ya. Afirmasi, download sekian banyak. Ini teman-teman saya paling banyak yang ngomongnya gini. Saya semakin sehat, semakin kaya, semakin bahagia. Ngomongnya sambil di atas tempat tidur. Saya semakin sehat, semakin kaya, semakin bahagia. Pantes? Ya enggak ya bro. Jadi kita harus pakai gestur. Anda ingat lagu anak-anak? Topi, ditunjuk loh topi. Saya bulat, gitu kan? Bulat, topi, saya. Nah itu sekarang udah pakai. Saya semakin sehat, kaya mungkin gitu ya. Bahagia, nah, kayak gitu ya.
Itu contoh bagaimana kita menggunakan gestur atau menggunakan fisiologis untuk menyertai pikiran kita, menguatkan perasaan kita, memunculkan itu. Oke, itu dulu kita baru bahas tentang bagaimana gestur ini sangat penting ya. Nanti kita video berikutnya saya mau bikin lebih detail ya tentang bagaimana bodi kita seharusnya untuk mengikuti apa yang kita sedang lakukan untuk memprogram otak kita. Oke.